Assalamualaikum, halo semua, apa kabar dan selamat datang kembali di Reborn Sunda Anime Channel. Jadi guys, pada video kali ini aku bakal membahas perjalanan Rudo dan rekan-rekan cleanernya untuk menemui sang Kuro broker informasi dalam alur cerita manga Gachiakuta chapter 93 sampai 94. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita gaskan ke pembahasannya. Judul manga Gachiakuta chapter 93 ini adalah Kuro si Broker Informasi, di mana di panel awal diperlihatkan mobil yang ditumpangi oleh engine Rudo dan kawan-kawan sedang melaju melintasi area gurun pasir. Di dalam mobil, engine pun menjelaskan bahwa bos menghubungi Kuro si Broker Informasi dan ternyata dia memberitahunya arah detail di mana bisa menemukannya. Sembari tertawa, Engine juga memberitahukan alasan kenapa Gris dan Volo harus ikut bersamanya. Dan alasannya adalah membutuhkan waktu 2 hari sampai ke sana dengan mobil. Itu menurutnya bagaikan pergi ke ujung bumi. Bisa jadi mati kalau tak berkendara secara bergantian. Mendengar hal itu, Gris pun hanya mengingatkan Engine kalau ini tuh idenya untuk membawa Rudo ke broker informasi. Jadi, Gris minta Engine untuk berhenti merengek saat di perjalanan. Selain Gris dan Volo, Engine pun membawa Fu sang mantan anggota Vandal dalam perjalanannya menuju Kuro si broker informasi. Alasannya, Engine sedang mengawasinya untuk melihat apa yang akan dia rencanakan. Engine juga menyita cokernya supaya Fu tidak akan bisa membocorkan tujuannya. Sebagai rekan, Rio pun akan ikut mengawasi mantan Vandal yang satu ini. Nah, sementara Rudo sendiri sedang serius-seriusnya melihat peta petunjuk arah. Sesuai yang tertera di peta, Rudo melihat kalau di lokasi Kuroshi Broker informasi terdapat tanah tak bertua bernama Tori. Rudo pun bertanya, kita tidak akan membersihkan makhluk buah sampah lagi kan? Volo pun menjawab, mungkin kelihatannya dekat tapi kau harus melewati jalan raya panjang untuk sampai tanah tak bertuah. Titik pertemuan kami berada di luar zona terkontaminasi. Jadi kupikir kemungkinan kita menghadapi makhluk buas sampah sangat kecil. Singkat cerita, Rudo dan kawan-kawan sampai di lokasi tanah tak bertua tepatnya di sebuah gedung bertingkat yang terdapat bendera berkibar di atasnya. Kata Engine, dia seharusnya ada di puncak bangunan ini. Lalu, dia pun mengajak Rudo masuk ke dalam gedung tersebut. Di sisi lain, Rudo sendiri agak sedikit khawatir dengan apa yang akan terjadi berikutnya, lantaran dia telah diberitahu oleh beberapa rekannya kalau ada yang menyebut Kuro itu eksentrik, ada juga yang memperingatkan bahwa jika menyerangnya, maka akan diperlakukan sebagai makanan bagi makhluk buah sampah. Jadi, gosip-gosip seperti itulah yang membuat Rudo jadi tegang. Sampai-sampai, karena begitu tegangnya dia berulang kali bertanya, tolong beritahu aku di mana menemukan orang yang membuat cokernya. Perasaannya pun makin gak karuan ketika keluar gedung dan dia melihat sosok yang menghadap ke arah kota. Namun, ketika sosok yang tadi tiba-tiba berbalik badan mengucapkan selamat datang dan aku sudah menunggu kalian, Santa Crudo dan Rio pun menduga dialah Kuro si broker informasi. Tapi yang membuat mereka belum sepenuhnya percaya adalah karena bentuk badannya yang gempal. Sembari menunjukkan perutnya, Kuro berkata, "Oh ini dari dulu." Kemudian, Kuro pun mendekat lalu dia menyebutkan tepat nama satu persatu anggota cleaner yang datang menemuinya. Seakan mempertegas kalau dirinya memang sang Kuro broker informasi yang mereka cari. Bahkan, Kuro tahu kegiatan apa yang belum lama ini Rudo lakukan dengan Renmin di kota Kanvas. Mendengar hal itu, bukannya membuat Rudo senang malah membuat dia semakin bingung. Teman-temannya pun berkomentar bahwa Kuro tahu banyak dan mungkin dia seorang giver. Rudo pun bertanya, kau sangat tahu semua hal kan? Kuro pun menjawab, tidak, aku berusaha mempelajari apa yang ingin ku tahu. Aku tidak searogan itu untuk menuntut pengetahuan mutlak. Aku hanya ingin berada di sekitar itu saja. Dan jika seseorang ingin membeli produkku,
maka orang itu harus memberikan usahanya, ya bahkan kau. Kuro pun bertanya, jadi apa yang ingin kau beli? Dengan wajah serius, Rudo pun menjawab, tolong beritahu aku di mana menemukan orang yang membuat coker. Kuro pun menyetujui apa yang ingin Rudo beli. Namun, dengan syarat jika Rudo bisa menangkapnya, maka dia akan memberitahu informasi yang dia minta. Setelah memberikan tantangan, tiba-tiba Kuro menghilang begitu saja dari pandangan Rudo. Dan ternyata Kuro bukan terjatuh dari gedung, melainkan dia sengaja terjun dari atas ke bawah gedung untuk menyatakan permainan kejar-kejaran ekstrim akan segera dimulai. Masuk ke chapter 94, di mana di sini diperlihatkan Kuro sedang berada di tengah jalan yang luasnya seperti jalan tol. Di sana, dia pun mengatakan permainan kejar-kejaran di jalan raya, dan itu merupakan harga untuk mendapatkan informasi yang diinginkan oleh Rudo. Nah, permainan kejar-kejaran ini nampaknya akan sangat sulit dikarenakan Kuro menggunakan kereta yang ditarik oleh beberapa kuda yang bermutasi akibat polusi lingkungan di permukaan bawah sini. Kekuatan dan ketangguhan mereka membuatnya jadi favorit bagi pengendara, dan kaki mereka membuatnya bisa berlari cepat bahkan melewati tumpukan sampah. Kemudian, Kuro pun menaiki kereta kuda tersebut, lalu ia berkata, sekarang klinerku yang terhormat, mereka datang. Bisakah kalian menangkapku sebelum mereka? Dan seketika, Kuro yang menaiki kereta kuda bermutasi tersebut mulai melaju dengan sangat cepat dan lajunya itu menimbulkan badai debu dan puing-puing yang besar. Tak ingin kehilangan jejak Kuro, Rudo dan kawan-kawan langsung masuk ke dalam mobil. Dijelaskan bahwa jalan raya tujuan Kuro berada di zona terpolusi dan itu mengarah ke tanah tak bertua yang penuh hal-hal buruk. Mereka pun sadar harus menangkapnya sebelum sampai sana. Apalagi Rudo ingat Kuro mengatakan mereka datang. Oleh karena itu, Engine pun meminta Gris untuk waktunya berkendara dengan serius. Dimintai seperti itu, Gris pun akhirnya tancap gas mobil dengan kecepatan tinggi. Nah, ketika mobil melaju, dari luar jendela mobil, Rudo tiba-tiba melihat sesosok makhluk yang menyerupai kucing. Tapi ketika dilihat lagi dengan seksama, ternyata itu adalah makhluk bermutasi yang menyerupai hewan seperti macan dengan wajah yang mengerikan. Dan parahnya, makhluk-makhluk serupa juga bermunculan dan berlari cepat menuju arah mobil. Mereka semakin mendekat dalam jumlah yang banyak di jalan raya. Dari atas, terlihat mobil yang melaju sangat cepat sedang dikejar oleh ribuan makhluk bermutasi yang datang dari segala arah. Rudo pun berteriak, ada banyak kawanan makhluk buas sampah di sana, dan mereka cepat. Mereka akan mengejar kita. Mendengar hal itu, Engine pun mengatakan, aku tahu kita sedang terburu-buru, tapi sekarang waktunya untuk pembersihan. Setelah itu, Engine, Rudo, dan Rio pun keluar dan naik ke atap mobil secara bersama-sama untuk membasmi makhluk-makhluk yang mengejar mereka. Mampukah mereka mengejar Kuro si broker informasi, dan mampukah juga mereka membersihkan makhluk-makhluk buah sampah yang jumlahnya sangat banyak? Tunggu jawabannya di video berikutnya, oke? Dadah!